Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam media online Zoom meeting ini. Rencana insya Allah hari ini kita akan melanjutkan dari forum webinar kita yang pertama. Yang kami hormati di sini juga hadir Bu Fardini selaku Ketua LPPI. Yang kami hormati Pak Joko selaku narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, para dosen UMM yang sudah mendaftar sebagai peserta pelaksanaan webinar terkait artikel jurnal ilmiah pada hari ini. Pertama, puji syukur Allah SWT. Mudah-mudahan agenda kita hari ini bisa menjadi agenda yang bermanfaat dan baik untuk kita semua. Oleh karena itu, mengawali, barulah kita buka bersama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, hari ini insya Allah kita lebih spesifik terkait dalam ini kaitannya dalam bagaimana penulisan artikel ilmiah. Hari ini kita lebih spesifik sesuai dengan permintaan Bapak Ibu sekalian pada pertemuan yang pertama dulu. Bagaimana kalau kemudian minggu ini dihadirkan atau pertemuan berikutnya yaitu hari ini gitu, kita fokus kepada bagaimana kita melakukan atau membuat literatur review pada sebuah artikel, research artikel. Oleh karena itu, dengan kemampuan, dengan expertnya beliau, kita berharap nanti Pak Joko Sigit memberikan banyak hal kepada kita terkait hal tersebut. Karena dalam sebuah artikel, research artikel, kemampuan bagaimana mengungkapkan atau menguraikan review, literatur review itu menjadi sangat penting ya dalam mengcover isu yang kita sedang permasalahan yang sedang kita bahas dalam artikel kita tersebut. Baiklah, waktu sepenuhnya nanti kita serahkan ke Pak Joko. Mungkin beberapa waktu adalah penjelasan dari beliau terkait ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan lakukan tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan mungkin ya interrupt saja, Ibu sekalian. Nah, setelah giliran kita akan beri kesempatan ya. Sesuai dengan waktu yang kita punya, nanti insya Allah sampai pukul 11.30 kita mampangkan waktu sampai ke sana, nanti baik secara interaktif saja, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi secara online bisa kita lakukan. Waktu sepenuhnya kami silakan kepada Pak Joko. Terima kasih Pak Zul. Saya boleh minta supaya bisa share screen, Pak Zul? Iya, Pak. Silakan Pak Joko. Di sini di disable. Oh, disable. Oke, Mas Yusmin, minta bantu Mas Yusmin. Sudah? Oke. Oh, masih di disable, Pak. Ya, sebentar, Pak. Kita lagi betul. Sambut Pak Joko, coba Pak Joko. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya mohon izin sharing sedikit tentang sebenarnya hal yang paling membosankan dalam menulis terkait dengan literatur. Nah, emang ini poin di dalam menulis yang saya bilang membosankan karena kita harus baca, dan baca. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa fungsi dalam literature review.
yang jelas dari saya nyingkirkan. Oke. Dari ke-7 fungsi ini dari perspektif penulisan artikel yang paling penting itu ada beberapa. Yang pertama, berarti kita harus menunjukkan hubungan antara riset kita dengan studi sebelumnya. Pada waktu kita beberapa minggu yang lalu membahas tentang struktur penulisan, kita kan harus menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh yang lain, yang mana yang terbaik, apa kekurangan dari yang terbaik, dan riset kita kemudian mengantisipasi apa yang dilakukan oleh yang terbaik. Oleh karena itu, yang sudah di introduction tadi, menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh orang yang lain, ini akan semakin kita perkuat di literatur review. Jadi kita harus menunjukkan hubungan antara kita dengan sebelumnya. Tujuannya agar kita bisa mengidentifikasi kira-kira kesenjangan atau gap di dalam penelitian yang ada selama ini. Karena tadi di introduction harusnya kita sudah melakukan itu secara singkat. Kita sudah menunjukkan jawaban atau penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian apa yang belum dilakukan oleh orang yang lain, berarti kita bicara gap, kemudian kita bicara tujuan penelitian kita. Nah, berarti di sini fungsi utama dalam literatur review kita memperkuat untuk menunjukkan hubungan riset kita dengan studi sebelumnya, dan memperkuat di mana letak kesenjangan atau gap penelitian yang ada. Dan yang lebih penting, kalau yang ini yang tidak kita lakukan di introduction, di literatur review, kita juga akan menunjukkan metodologi dan teknik penelitian seperti apa yang nanti kita gunakan sebagai dasar di dalam penelitian kita dan bagaimana itu didukung oleh penelitian yang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya fungsi literatur review itu sangat penting sekali, tapi kadang-kadang banyak yang literatur review itu kemudian isinya asal hanya menunjukkan summary, ringkasan dari berbagai macam penelitian tanpa memiliki tujuan tertentu. Ini fiturnya seharusnya, kalau kita mau melihat literatur review yang baik, ya, dengan literatur review yang poor, yang tidak baik itu, yang literatur review yang baik jelas harus singkat, harus jelas. Semakin singkat, semakin sulit menulisnya, kalau menurut saya. Jadi, supaya kita bisa melakukan penulisan literatur review yang singkat dan jelas dan baik, harus ada proses revisi berulang-ulang. Kemudian, literatur review yang baik itu harus merupakan sintesis. Sintesis di sini berarti nanti kita akan bahas panjang lebar. Sintesis itu secara garis besar kita harus bisa menghubungkan antara satu hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang lain untuk menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjang penelitian kita. Penelitian good literatur review yang baik itu juga kalau menggunakan sumber pustaka yang kaya, ini nggak ada ukuran pastinya kaya itu ada berapa banyak literatur review-nya. Kalau saya biasanya rule of thumb-nya ya 15-20 itu sudah lumayan, kemudian harus up to date. Up to date itu jika teori yang kita gunakan di dalam penelitian terdahulu kita gunakan dalam literatur review mengacu pada hasil riset. Kalau kita teorinya itu mau kita menunjukkan teori dasarnya, teori awalnya, maka kita boleh menggunakan teori dasar yang awal, yang tahun-tahun tua. Tetapi untuk hasil riset harus menggunakan yang terbaru. Karena perspektifnya, hasil riset itu dipengaruhi oleh konteks pada saat melakukan penelitian, sehingga kita diminta untuk menggunakan sumber pustaka yang up to date karena diasumsikan konteks penelitian zaman dulu dengan sekarang akan berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas panjang nanti. Literatur review yang baik itu harus bisa mengevaluasi, membandingkan, dan mengkontraskan literatur. Nah, kebalikannya, literatur review yang kurang baik itu yang pertama kalau wordy. Terlalu banyak kata-kata membingungkan, untuk dipahami maksudnya apa. Hanya berisi kumpulan ringkasan-ringkasan aja. Di pertemuan kita sebelumnya saya bilang itu history lesson. Ya, jadi seperti history lesson hanya ringkasan penelitian A, ringkasan penelitian B, ringkasan penelitian C.
tanpa ada upaya untuk mengevaluasi, membandingkan, atau mengkontraskan. Kemudian menggunakan sumber pustakanya sedikit. Kembali lagi, sedikit banyak, tidak ada ukuran pasti. Biasanya kalau saya rule of thumb-nya sekitar 15-20 ke atas. Ini contoh misalnya, ini contoh poor literature review. Kalau kita lihat misalnya di situ in the past, bla 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 bla, this research review below. Berarti di sini literature review-nya hanya sekedar melaporkan, bukan mereview, bukan mengevaluasi. Ini sudah indikasi bukan literature review yang baik karena tidak menunjukkan keterkaitan. Kemudian Jaskowski, bla bla bla. Nah, paragraf ini, paragraf yang kedua, ini lebih fokus kalau kita lihat itu hanya bicara kepada siapa yang melakukan riset, bukan apa hasilnya. Dalam satu paragraf ini sampai terakhir misalnya this blog was designed for use, it proved that effective source protection, ini nggak bicara tentang hasil. Seperti apa cara dia melakukan penelitian dan bagaimana hasilnya, apa pengaruh hasil tersebut sama sekali tidak ditampakkan di dalam paragraf kedua ini. Yang ketiga juga sama, paragraf yang ketiga ini tidak menjelaskan keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jadi sepertinya dua paragraf ini terpisah satu sama lain. Ini yang tadi kita bilang literatur review yang isinya hanya ringkasan aja. Ini pure literatur review. Contoh lagi Bapak Ibu, ini juga pure literatur review. Ini ada yang salah sebentar. Ini jadi maksudnya literatur review ini nggak menunjukkan tujuan yang jelas. Tidak, kurang tidak ini yang pertama. Jadi tidak ada tujuannya, apa yang akan dicapai dengan melakukan review literatur ini. Kembali lagi dia hanya sekedar mengungkapkan ada berapa banyak bibliografi yang dilakukan oleh Brookman dan seterusnya. Kemudian di dalam literatur review-nya ini membingungkan karena banyak menggunakan kata-kata yang ambigu. Misalnya seperti ini. This is most likely. Most likely itu nggak jelas. Most likely itu ukurannya apa, indikatornya apa? Most likely itu tidak bisa dikuantifikasikan secara pasti. Sampai sejauh mana indikatornya. Oleh karena ini jadi membingungkan, most likely itu argumentatifnya peneliti atau memang hasil yang ada di dalam penelitian terdahulu yang digunakan. Nah, kemudian penelitian ini juga review ini bukan review yang baik karena dia menunjukkan ada gap di penelitian bukan dari identifikasi yang dilakukan oleh peneliti ini, tetapi menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang yang lain. Dia bilang bahwa ada periode waktu yang fokus ini diabaikan, tetapi itu didasarkan sebenarnya itu merupakan hasil dari penelitian yang lain. Kalau emang itu sudah dilakukan oleh orang yang lain, sebenarnya kan tidak perlu dilakukan lagi. Kalau dia menggunakan kata seperti ini, berarti seakan-akan dia melakukan repetasi saja, pengulangan saja terhadap penelitian terdahulu. Ini contoh penelitian atau literatur review yang baik, Bapak Ibu. Jadi literatur review ini saya ambilkan dari jurnal judulnya How Physical Intimidation Influence the Way People Are Bullied. Nah, dia bicara tentang cyberbullying. Di sini, kenapa saya bilang literatur review ini baik? Karena yang pertama, keterkaitan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, itu menunjukkan ada sintesis, ada analisis. Misalnya, paragraf pertama itu dia menunjukkan bahwa cyberbullying itu fenomena yang terjadi secara umum ke siswa. Kemudian, setelah itu, untuk menghubungkan ke yang lain, dia menunjukkan bahwa di dalam riset yang dilakukan oleh Foster dan kawan-kawan, yang dilakukan oleh Foster dan kawan-kawan, ini bully itu lebih banyak dilakukan di siswa yang umurnya muda. Nah, kemudian baru di penelitian selanjutnya, dia bicara tentang cyberbullying berdasarkan umur mahasiswanya, umur siswanya.
Jadi pertama dia bicara cyberbullying di siswa, kemudian dia menunjukkan bahwa ada yang menarik karena bullying itu berbeda menurut umurnya, kemudian jam dia ke penelitian tentang cyberbullying yang melihat ke berdasarkan umur, kategori umur. Setelah itu, terakhir, kenapa saya bilang ini baik, karena kemudian dia menyatakan, kira-kira ini loh gap-nya. Jadi dia bilang terakhir bahwa it continued to raise question about the issue of cyberbullying as well as what classified the perpetrator as well as what are the reason for harming others. Berarti dia menyatakan yang sebenarnya harusnya dilakukan masih belum ada, masih tetap jadi permasalahan. Jadi di dalam literatur review ini urutannya dia menunjukkan urutan apa yang sudah dilakukan secara umum, kemudian keterkaitan dengan permasalahan yang lebih khusus untuk menunjukkan kira-kira gap penelitiannya terletak ada di mana. Nah, kenapa itu saya bilang contoh literatur review yang baik? Karena di dalam literatur review tadi itu, dia menunjukkan research teritorinya dan signifikansinya. Jadi, setelah dia mengkaitkan antara penelitian yang pertama bicara tentang bullying secara umum di siswa, penelitian kedua bullying menurut umur, kemudian dia menentukan research teritorinya. Teritori penelitian ini, teritori paper ini, itu bicara ke bullying yang mengklasifikasikan perpetratornya dan alasan. Nah, kemudian, kalau dilanjutkan, literatur review yang baik itu, kenapa ini dibilang literatur review-nya baik? Karena dia kemudian menentukan riset niche-nya. Spesifik apa yang akan mau dilihat. Dia di dalam literatur review-nya itu terakhir dia menyatakan bahwa bla 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 this area has been surprisingly neglected until recently, as the majority of the literature does not taking into account the influence of gender. Berarti di sini dia bilang selain umur, ya kan, kita bicara bahwa ada gap di sini karena nggak mempertimbangkan gender. Berarti di literatur review, ini saya ambilkan dari 2 paragraf pertama, literatur review yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dia sudah langsung spesifik menunjukkan review literatur ini berusaha untuk mendukung gap yang terkait masalah siapa yang melakukan bullying dilihat dari umur dan dilihat dari gender. Nah, literatur review yang baik itu, yang contohnya hampir seperti ini Bapak Ibu. Jadi sejak awal sudah menunjukkan kira-kira dia itu teritorinya ada di mana, kemudian spesifik mau melihat niche atau jenis riset atau gap yang ada di mana. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, baru kita masuk ke inti yang akan kita bahas. Ada beberapa langkah dalam literatur review. Langkah yang pertama, itu umum, milih topik, menentukan fokus. Gitu. Kemudian langkah yang kedua, umum lagi, mencari sumber literatur, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, membaca. Langkah yang keempat, melakukan paraphrasing, synthesizing. Langkah yang kelima, baru menulis dan merevisi, mereview, dan seterusnya. Nah, dari kelima langkah ini, Bapak Ibu, saya akan spesifik fokus hanya pada langkah keempat. Saya mengasumsikan kalau untuk memilih topik, menentukan fokus, memperkecil fokus, menentukan bagaimana caranya mencari pustaka, kemudian bagaimana membaca dengan cepat, melakukan analisa apa yang dibaca, mengidentifikasi poin-poin yang perlu diungkapkan, itu Bapak Ibu sudah sangat ahli semua. Jadi saya akan di sini memfokuskan hanya sekedar pada setelah Bapak Ibu punya beberapa excerpt, beberapa poin yang diambil dari penelitian terdahulu, bagaimana kita melakukan sintesis. Untuk melakukan sintesis, gabungannya selalu dengan paraphrasing. Nah, jadi fokus saya hanya pada poin keempat. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik dengan bagaimana membaca, mengidentifikasi, dan sebagainya, nanti saya bisa berikan materinya online, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Oke. Jadi sekarang kita bicara tentang sintesis, Bapak Ibu. Nah, di dalam literatur review, kalau kita melihat tingkatannya,
yang paling sederhana itu meringkas, summarize. Dan ini merupakan proses yang memang harus dilakukan. Jadi logikanya, Bapak Ibu membaca dulu literaturnya, setelah dibaca, kemudian diringkas poin yang penting. Setelah diringkas, berarti setelah punya ringkasan, nanti kita akan coba mempraktekkan. Jadi setelah diringkas, setelah kita punya ringkasan, setelah itu baru ringkasan yang satu dengan ringkasan yang lain disintesiskan, dikaitkan satu sama lain. Untuk melakukan sintesis, maaf ini harusnya kontras, compare, kritik itu agak masuk ke dalam. Jadi untuk melakukan sintesis, bisa dilakukan dalam 3 perspektif. Dikontraskan itu berarti perbandingan yang fokus pada perbedaan. Dibandingkan, compare. Kalau komparasi berarti perbandingan yang fokus pada persamaan. Atau melakukan kritik, dikritisi. Jadi dikritisi itu kita berusaha menunjukkan kelemahan penelitian yang satu berdasarkan hasil penelitian yang lainnya. Nah, jadi kembali lagi, pertama kali setelah kita selesai membaca, kemudian kita summarize. Kalau saya biasanya proses yang saya lakukan, ini saya baca, kalau ada yang menarik, saya copy paste, kumpulkan, kasih. Waktu copy paste, di situ saya kasih keterangan itu yang menulis siapa, tahun berapa. Kemudian di paling bawah saya kasih referensinya. Setelah itu baca lagi, ada yang menarik, saya copy paste, kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, kutipan-kutipan yang saya ambil dari penelitian tadi, setelah itu saya ringkas. Setelah diringkas, baru kita masuk ke sintesis. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Apa bedanya antara compare dengan kontras? Kalau compare, komparasi berarti kita membandingkan dari sudut pandang persamaannya. Bahwa penelitian yang ini di-enrich atau diperkaya oleh penelitian yang ini, diperkaya oleh penelitian yang ini. Atau bisa juga di dalam literatur review itu kita kontraskan. Kalau kontras berarti kita fokus, kontras atau kritik berarti kita fokus dalam perbedaannya. Bahwa penelitian yang ini berbeda dengan penelitian yang ini, atau penelitian yang ini berbeda dan punya kelemahan yang kemudian diantisipasi oleh penelitian yang lain. Untuk melakukan compare, kontras, atau kritik, berarti yang kita lakukan, kita harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumentasi di dalam teks yang ada di artikel yang kita baca itu ada di mana. Berarti kita bisa mengidentifikasinya. Ini kalau biasanya yang saya lakukan, saya pakai 4 pertanyaan ini. Yang pertama, waktu membaca itu, kira-kira yang mana yang berhubungan dengan penelitian saya? Yang mana? Argumentasi apa yang berhubungan dengan penelitian saya? Pada waktu saya baca, kalau saya menunjukkan argumen yang berhubungan dengan penelitian saya, itu biasanya saya copy, paste tadi, saya masukkan di tempat lain. Kemudian, setelah mengetahui poin yang mana yang berhubungan dengan studi yang saya lakukan, baru saya bertanya, apakah ini sesuatu yang baru, ataukah sesuatu yang berbeda, ataukah sesuatu yang kontroversial. Kalau memang tiga-tiganya ini salah satunya ada, saya kasih keterangan di dalam kutipan tadi. Jadi setelah saya kutip, saya copy paste di Word, saya kasih keterangan. Kontroversinya menurut pendapat saya, itu ada di mana. Kenapa perlu saya tuliskan, misalnya dari kutipan, saya kasih dalam kurung, kontroversinya karena tidak mempertimbangkan gender. Kenapa harus saya kasih keterangan itu? Karena nanti itu, bahwa tidak mempertimbangkan gender itu yang saya gunakan sebagai kata kunci untuk mencari penelitian terdahulu selanjutnya. Sehingga saya akan punya penelitian yang lain yang klop untuk mendukung pendapat yang sudah kita identifikasi tadi. Atau kalau nggak kita baca, kemudian kita lihat, apakah ada yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Kita mengidentifikasi dari yang kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu malas membaca mulai dari awal sampai akhir, cara paling mudah setelah dibaca abstraknya, kemudian turun ke kesimpulan atau discussion. Biasanya di kesimpulan atau di discussion itu ada keterbatasan penelitian, limitation of study, atau implication of study. Dilihat dari limitation-nya, dilihat dari implikasinya, kita paling nggak punya gambaran kira-kira apa yang tidak di-cover oleh peneliti tersebut. Apa yang tidak di-cover oleh peneliti tersebut?
kemudian dipertanyakan lagi apakah yang tidak di-cover itu memang bisa digunakan untuk mendukung supaya penelitian kita, artikel kita menjadi lebih kuat atau tidak. Nah, setelah kita mengidentifikasi di keterbatasan, di summary, conclusion, atau di discussion, kita mengidentifikasi apa aja keterbatasannya. Keterbatasan tadi kita anukan lagi, kita arahkan lagi ke metodologi dan hasil. Untuk apa? Karena kita bisa berusaha mencari buktinya. Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa memang keterbatasan itu menimbulkan permasalahan di dalam penelitian tersebut. Kemudian untuk melihat apakah ada gap di dalam desain atau metode penelitian itu yang sebenarnya harusnya dibenahi oleh peneliti. Jadi keterbatasan itu kan bisa terjadi karena datanya yang terbatas atau karena metodologinya yang terbatas. Kenapa kita perlu mengidentifikasi ke data atau metodologi yang terbatas yang mana? Karena kita kan berusaha untuk mencari gap dan mencari kontribusi novel kita. Kalau kita bisa mengidentifikasi gap di metodologi, berarti kita bisa menonjolkan salah satu novel kontribusi kita mungkin ada di metodologi. Kalau kita melihatnya yang kurang ada di sisi data, ada kemungkinan bahwa nanti kontribusi novel kita ada di sampling dan populasi yang mereka lakukan. Seperti itu. Ini kalau pengalaman biasanya yang saya lakukan. Jadi waktu membaca sekilas itu untuk membantu kita mengcopy paste apa yang kita mau masukkan di dalam literatur review, ini kita melihat berdasarkan beberapa pertanyaan ini. Nah, sekarang kalau untuk menulisnya, ada beberapa kata atau kalimat yang umumnya digunakan. Ini yang paling keras misalnya. Jadi kalau kalimat yang pertama ini kalau kita melakukan contrasting. Kita bilang bahwa penelitian X itu menemukan hal ini. Kemudian kita bilang ini ambisius misalnya, tetapi flawed. Nah, yang paling penting pada waktu kita bilang bahwa ini ambisius tapi flawed, berikutnya kita mendukungnya bukan dari pendapat kita, tetapi dari penelitian yang lain. Penelitian X ini flawed, karena menurut penelitiannya Y, sebenarnya harus mempertimbangkan masalah gender, karena gender itu mempengaruhi hal ini. Nah, cuman tadi saya katakan ini kadang-kadang lebih baik kita nggak menggunakan yang sekeras ini. Kalau di sini ini menggunakan kata-kata yang sangat keras, flaw, gitu kan. Biasanya orang akan menggunakan kata-kata yang lebih halus seperti overlook, fail to notice. Nah, kalau kita mau compare, misalnya seperti yang kalimat yang kedua, gunakan kata are similar, gitu kan, sama dengan. Atau kalau kamu mau Anda mau mengkritik, jadi contrasting dan kritik bisa pakai kata intriguing, tapi kemudian kita jelaskan intriguingnya kenapa. Setelah itu baru kita kritiki. Sih Pak, interrupt untuk tanya boleh Pak Joko? Monggo. Atau selesaikan dulu? Ya, nggak apa, silakan. Nggak apa ya? Oh ya. Daripada nanti. Apa ya Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang sedang mengikuti kemudian ingin bertanya, nggak apa-apa, langsung menyampaikan saja. Silakan Bapak-Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sepertinya belum ada Pak Joko, lanjut. Oke. Nah, ini nggak penting. Oke. Ini langkah-langkah dalam melakukan summarize dan sintesis. Berarti pertama, kita kembali lagi, mulainya sebenarnya untuk melakukan supaya kita melakukan summarizing dan synthesizing dengan mudah, ini mulai dari pada saat kita mengidentifikasi artikel. Untuk menentukan artikel mana yang akan kita gunakan, kalau biasanya yang saya lakukan kan saya cari kata kunci dulu. Kata kunci yang terkait dengan penelitian saya. Kemudian saya masukkan misalnya ke Scholar. Kalau dari Google Scholar itu ada yang menarik, berarti itu yang saya ambil, tetapi belum pasti saya gunakan. Itu hanya kumpulan aja. Misalnya saya akan kumpulkan ada 50 artikel. Setelah itu saya lihat satu persatu. Saya lihat dari abstraknya, saya lihat dari
introduction. Saya berusaha mencari secara sekilas argumentasi utamanya apa konsep kunci yang dibahas di dalam penelitian tersebut, kemudian sekilas ke literatur review-nya melihat teori apa yang digunakan, kemudian ke metodologi. Setelah itu saya akan menentukan ini kira-kira terkait secara langsung nggak dengan artikel yang akan saya tulis. Kalau nggak terkait secara langsung, berarti saya singkirkan dulu. Nah, berarti dari situ saya akan bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan artikel berdasarkan topiknya, atau metodenya, atau temanya. Sebenarnya, kalau yang pribadi saya lakukan, ini secara spesifik agak lebih curang ini. Jadi yang saya lakukan, biasanya setelah saya mengidentifikasi artikel dari Google Scholar, kemudian saya baca di abstrak, saya baca di introduction, kemudian setelah itu, pada waktu saya baca di abstrak dan di introduction, saya berusaha menentukan tadi 3 poin tadi. Argumen utamanya apa, konsep kuncinya apa. Kalau ada yang sama atau terkait dengan penelitian saya, berarti itu yang saya copy paste. Copy paste masukkan di Word. Kemudian dikasih citasinya bahwa itu saya copy paste dari tulisannya siapa, di bawah saya kasihkan referensinya. Melihat sekilas ke teori, kemudian kalau ada yang terkait dengan penelitian saya copy paste. Nah, berarti di situ, kalau Bapak Ibu sudah melakukan copy paste terkait dengan artikel A, berarti kan sudah bisa mengidentifikasi argumen utamanya apa, atau konsep kunci utama yang dibahas apa. Nanti pada waktu artikel kedua, pada waktu membaca, kita melakukan hal yang sama, tetapi sambil menentukan apakah argumen yang dibahas di dalam artikel kedua itu mirip nggak dengan artikel yang pertama. Kalau mirip dengan artikel yang pertama, saya kelompokkan di artikel yang pertama. Jadi saya kopikan di bawahnya, saya kasih citasinya dari perspektif argumennya, atau dari perspektif teori yang digunakan, atau dari perspektif metodologinya. Kemudian baca artikel yang ketiga, kembali lagi pada waktu baca artikel yang ketiga, saya melihat dari 3 perspektif lagi, argumennya, teori yang digunakan, metodologi. Ada nggak kesamaan dengan yang lain? Kalau ada, saya masukkan ke kelompok yang sama. Kalau nggak nggak sama-sama sekali dengan yang lain, maka saya berusaha untuk mengidentifikasi apakah ini sebenarnya artikel yang penting untuk dimasukkan atau enggak. Kalau artikel penting, saya masukkan ke kelompok baru. Berarti di akhir setelah saya baca semua artikel yang saya punya untuk literatur review, saya akan punya beberapa kelompok artikel. Menurut topiknya atau argumennya, menurut metodenya, atau menurut temanya. Nah, kalau saya sudah punya kelompok-kelompok artikel menurut tema, menurut teori, menurut metode atau topiknya, maka ini akan memudahkan saya dalam mengidentifikasi hubungan antara artikel yang satu dengan artikel yang lain, atau gap artikel yang satu dengan artikel yang lain. Untuk memudahkan kita membuat dan menentukan hubungan atau gap, ini kita bisa pakai matriks sintesis, Bapak Ibu. Bentuknya matriks sintesis sederhana seperti ini. Ya. Matriks sintesisnya, tadi kan kembali ke sini, kita kan melihatnya dari topik, atau dari metode, atau dari tema misalnya, atau dari teori utama yang digunakan. Berarti untuk membuat matriks sintesis tadi, kita buat matriknya dengan memilih apakah kita buat matrik berdasarkan topiknya, berdasarkan temanya, berdasarkan metodenya. Jadi bentuk matriknya seperti ini. Kolom yang pertama itu tentang konsep yang pertama yang kita identifikasi dari literatur. Konsep yang pertama, kalau ini kita melihat dari perspektif konsep. Konsep yang pertama itu penelitian siapa saja dari yang sudah kita baca yang membahas tentang konsep pertama. Contoh misalnya di konsep pertama itu ada penelitiannya James dan penelitiannya Lifai yang membahas. Maaf, ada yang mau ditanyakan? Oke, misalnya konsep yang pertama itu James sama Lifai yang membahas konsep yang sama. Maka konsep argumennya James itu saya kopikan di kolom pertama, baris pertama. Argumennya Lifai saya kopikan di konsep pertama,
baris ketiga punya Levi, dan seterusnya. Nah, sekarang akhirnya dengan melihat per kolom, kita bisa mengidentifikasi keterkaitan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang kedua. Karena kita sudah bisa melihat per kolom hubungan antara penelitian yang pertama dengan penelitian yang kedua dan seterusnya, maka berarti artikel-artikel tersebut bisa kita gabungkan jadi satu. Nah, penggabungannya jadi lebih mudah karena kita hanya tinggal menentukan kata penghubungnya saja. Argumentasinya sudah ada di situ. Ini fungsinya matriks sintesis. Tapi kembali lagi, langkahnya mulai dari awal, mulai dari sini. Kita menentukan, waktu baca artikel, kita lihat dari argumennya, jadi dari topik atau tema, kita lihat dari teorinya, kita lihat dari metodologinya. Kemudian kita lihat dari sisi argumen, dari sisi teori, dari sisi metodologi yang terkait dengan penelitian kita. Waktu kita baca, kalau ada yang terkait, kita copy paste. Jangan lupa disitasi. Kemudian tadi yang saya bilang, apakah ada kontroversi, apakah ada gap, dikasih keterangan. Kemudian dikelompokkan. Kira-kira yang argumentasinya sama, di copy pastekan dalam word yang sama. Nanti kalau itu terkaitnya karena teorinya dikopikan dengan word yang kedua. Setelah itu untuk memudahkan sintesis. Jadi dari yang pertama argumen yang paling menarik yang mana, kalau itu bicara tentang konsep, kita masukkan di dalam konsepnya apa, penelitinya menurut siapa, dan seterusnya. Nah, dengan melihat keterkaitan antar kolom di sintesis matrik, kita akan mudah dalam menghubungkan antara penelitian yang pertama dengan penelitian yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah punya, tadi saya katakan kalau kita sudah punya argumen menurut James di kolom pertama dan menurut Levi di kolom pertama, maka James dan Levi bisa dikaitkan satu sama lain. Konsep terkait dengan konsep kedua, misalnya James dan Chang, di kolom kedua berarti James dan Chang bisa dikaitkan satu sama lain. Sekarang kita tinggal mengidentifikasi untuk mengkaitkan harus menggunakan kata-kata seperti apa, apakah di compare atau di kontras atau dikritik. Ada beberapa kata penghubung, kata-kata yang biasanya digunakan di dalam sintesis. Yang pertama, kata-kata yang kita gunakan untuk menunjukkan hasil mereka. Jadi kalau ini bicara tentang konsep. Misalnya Normandin has demonstrated bla bla bla. Early work by Hosman was concerned with. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan konsep. Untuk menghubungkan antara punya Normandin dengan punya Hosman gimana? Kita bisa menggunakan kata yang tadi pada waktu kita bicara tentang compare, kontras, kritik. Apakah mau kita itu keterkaitannya pada saat kita melihat di matriks sintesis keterkaitannya itu karena ada persamaan antara keduanya, atau karena ada perbedaan, atau karena metode yang berbeda, berarti perbedaan lagi, atau yang satunya metodenya kurang lengkap, berarti kritik. Kata-kata yang lain yang bisa kita gunakan kalau itu ternyata hubungannya bicara tentang perbedaan, berarti tadi kita bisa bicara ini Normandin has demonstrated bla bla bla. On the contrary, misalnya, riset ini disangkal oleh Hosman yang menyatakan was concerned with bla bla bla. Nah, sebelum saya masuk ke contoh, Bapak Ibu, karena ini nggak akan terlalu panjang sebenarnya apa yang saya ungkapkan. Habis ini kita akan bicara contoh untuk melakukan sintesis dan paraphrase. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang dari awal tadi ada yang kira-kira perlu ditanyakan lebih didetailkan, monggo. Nanti takutnya lupa. Kok tidak ada suara ini? Oke. Mungkin, oke, monggo Pak Joko, kalau Bang tidak ada berarti ya belum ada. Baik, sebelum kita masuk ke contoh misalnya, ke caranya, ini salah satu bentuk sintesis. Di sintesis di sini hubungannya, kalau kita lihat kalimat pertama dengan kalimat kedua,
kalimat kedua ini menjelaskan secara lebih detail kalimat pertama. Jadi apa yang dilakukan sintesis di sini sama persis dengan apa yang kita bahas tadi sebelumnya untuk good literature review. Kalimat pertama itu bicara tentang teori secara umum, kemudian kalimat kedua bicara tentang penjelas secara lebih detail dari kalimat pertama. Yang kita lihat dari penelitian yang berbeda. Nah, sebelum kita bisa latihan membuat sintesis, maka gandengannya sintesis itu harus ada paraphrasing-nya. Karena kalau tidak kita paraphrase, berarti kita punya masalah dengan plagiarism. Nah, paraphrase tidak sama dengan, paraphrasing ini nggak sama dengan summarization. Summarization itu bukan melupakan paraphrasing. Kalau summarization kan kita hanya memperkecil atau mempersempit paragraf atau kalimat menjadi lebih pendek. Kalau paraphrasing kita nyatakan ulang. Kita nyatakan ulang pemikirannya, maknanya. Jadi kalau summarizing itu hanya bicara struktur, kalau paraphrase kita bicara levelnya semantik. Berarti kalau paraphrase itu makna yang dimaui oleh peneliti itu apa, kita ungkapkan lagi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Berarti untuk melakukan paraphrasing, ini ada checklistnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita baca kembali pernyataan yang original dari penulisnya. Untuk memahami kira-kira konsep apa sih yang sebenarnya dinyatakan oleh penulis tadi. Kemudian kita identifikasi dari apa yang dinyatakan penulis tadi, poin utamanya ada di mana. Karena misalnya dalam satu paragraf, tidak mungkin satu paragraf itu poin utama semua. Pasti ada poin utamanya yang lebih pendek. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi poin utama itu kita gunakan sebagai dasar awal melakukan paraphrasing. Jadi kita menulis ulang itu yang paling tidak kita rubah terlalu banyak poin utamanya. Yang lainnya, penjelasan tentang poin utama itu menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, kalau sudah kita ubah dengan menggunakan kata-kata sendiri, kita cek. Kita bandingkan teks original dengan teks yang kita buat. Ketentuannya namanya 5 finger test, Bapak Ibu. Jadi kita hitung. Kalau ada lebih dari 5 kata yang sama, berarti paraphrase-nya masih belum selesai. Masih harus di-paraphrasing ulang. Tetapi kalau tidak lebih dari 5, maka paraphrase-nya sudah bisa diterima. Langkah berikutnya, kalau tidak lebih dari 5 kata yang sama, yang kita lakukan hanya tinggal memberikan sitasi. Nah, beberapa trik untuk melakukan paraphrasing, tapi ini dari yang paling mudah, dari yang paling sederhana, bukan yang paling mudah, yang paling sederhana. Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Yang paling sederhana itu hanya reword. Reword itu berarti hanya mengganti katanya atau frasenya. Kalau hanya sekedar mengganti kata, struktur kalimatnya pasti menggunakan struktur kalimatnya penulis awal, ini yang paling sederhana dan yang paling mudah untuk dianggap masih plagiat. Kalau bisa, dilakukan yang berikutnya. Jangan hanya di rewording, tetapi di rearrange. Ini level berikutnya dari rewording. Kalau rewording itu misalnya dia bilang information is important misalnya. Kemudian kita hanya ganti bilang information is essential. Itu masih paraphrasing yang terlalu sederhana dan lebih mudah diidentifikasi sebagai plagiarism. Yang lebih mudah, ini kita rearrange, kita ubah kalimatnya. Cara paling mudah untuk mengubah kalimat, ini level yang paling sederhana, berarti kita ubah dari aktif ke pasif, atau dari pasif ke aktif. Kita ubah dari objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Contoh misalnya tadi dibilang, information is very important for manager, misalnya gitu. Sederhana aja ini contohnya. Information is very important for manager. Berarti
untuk melakukan paraphrasing, kita ubah. Esensial itu kita jadikan awal, information yang di belakang. Misalnya kita ubah menjadi one of the essential tool for manager is information. One of the essential tool for manager is information. Tadi kan kalau yang pertama bilangnya information is essential for manager. Yang sederhana kita rearrange. One of the essential tool for manager is information. Ini sudah kita rearrange, masih sederhana karena apa? Karena hanya menggunakan kata-kata yang sama, hanya kita rubah saja. Yang lebih bagus lagi, kita rewording dan kita rearrange. Misalnya kita nggak pakai kata esensial sekarang. One of the crucial tools in decision making for manager is information. Misalnya. Jadi kita reword, kita tambah untuk menunjukkan bahwa itu merupakan hasil pemikiran kita meskipun idenya berasal dari penelitian semula. Nah, yang penting lagi dalam paraphrasing, kita harus realize bahwa ada beberapa kata atau frase yang memang tidak dapat diubah. Tetapi bisa dinyatakan secara berbeda dengan menggunakan kata yang lebih panjang. Kalau memang tidak bisa diubah sama sekali, ya jangan diubah. Karena memang ada beberapa kata dan frase yang tidak bisa kita ubah dengan baik. Misalnya efisien. Ya. Sangat sulit sekali untuk mengubah efisien. Misalnya berarti apa namanya? Sederhana lah, this procedure is very efficient. Untuk merubah kata efisien itu sulit sekali. Yang padanan yang sama. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih panjang. Nah, jangan lupa kemudian dalam melakukan paraphrasing di-recheck lagi. Di-recheck bahwa maknanya harus sama. Apa yang kita nyatakan maknanya harus sama. Artinya harus sama dengan yang semula. Oops. Oke. Oke. Paraphrasing ini harus menggunakan kata-kata kita sendiri. Maksudnya kata-kata kita sendiri itu bukan berarti kita menemukan kata baru, tetapi sebaiknya tidak menggunakan kata yang digunakan oleh peneliti yang bersangkutan. Sekarang kan lebih mudah. Cara yang paling enak itu biasanya kalau saya rewording dulu, kemudian saya rearrange. Cara rewordingnya gimana, Pak? Saya kebiasaan di mahasiswa. Cara rewordingnya, minta maaf Bapak Ibu. Cara rewordingnya, kita sekarang di online itu kan ada Thesaurus online. Di Thesaurus online itu kita kopikan aja kata-katanya, masukkan ke Thesaurus, kemudian lihat padanannya apa. Nah, cuman yang harus diingat, meskipun ada padanannya, belum tentu artinya sama. Berarti setelah kita cari padanannya, maka kalimat tersebut dengan kata-kata yang baru masukkan ke Google Translate. Artinya sama enggak? Kalau artinya enggak sama, berarti padanan tadi enggak tepat. Nah, setelah di rewording, baru di rearrange. Yang kedua, mendekati atau lebih panjang dari teks originalnya. Jadi, enggak kemudian lebih singkat daripada teks original. Karena asumsinya kalau lebih singkat dari teks original, jangan-jangan artinya, maknanya itu menjadi hilang. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Contoh melakukan paraphrasing dan synthesizing. Nah, ini yang saya buat ini apa yang saya tadi katakan, baca di dalam artikelnya, kemudian ada paragraf yang menarik. Paragraf yang menarik itu saya copy paste. Ini di slide ini hasil copy paste. Ini copy paste dari penelitiannya Gordon sama McCann tentang tentang aglomerasi kalau di ekonomi. Jadi apakah industri itu kalau disentralisasikan kemudian akan hanya stay sentral atau kemudian ada spillover effect ke samping-sampingnya. Nah, langkah yang pertama saya lakukan copy paste aja. Baca artikelnya,
Yang menarik yang mana? Yang menarik terkait dengan konsep atau terkait dengan topik atau terkait dengan teori, terkait dengan metodologi. Yang menarik masukkan ke sini. Copy paste. Jangan lupa setelah di copy paste, di akhir dikasih referensinya. Kalau nggak dikasih referensinya, Bapak Ibu nggak. Kalau ini ngambilnya dari Google Scholar kan gampang. Di Google Scholar itu kan ada site, klik site, tinggal copy paste masukkan di sini. Kalau enggak, nanti kita jangan-jangan lupa. Ini kalimatnya siapa? Nah itu kalau lupa kalimatnya siapa, kemudian kita salah masukkan namanya, kan bicara plagiarisme lagi. Setelah itu, tadi yang sudah saya katakan, identifikasi poin utamanya apa? Misalnya dari semua kata-kata ini, yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu, yang krusial atau yang paling penting buat penelitian Bapak Ibu itu apa? Misalnya, menurut saya di sini yang paling krusial itu hanya qualitatively, crucial interrelation could be developed among cluster. Berarti saya cuma tertariknya di sini bahwa hubungan antar klaster itu bisa terbentuk. Okay. Kemudian in lagging region and or smaller centers in developed region. Berarti bahwa akan mungkin timbul hubungan antar klaster di daerah-daerah yang tertinggal atau kalau itu pusat industrinya kecil-kecil. Pusat industri yang kecil. Nah, kemudian yang saya tertarik lagi misalnya, untuk bisa menimbulkan hubungan tadi, harus ada investment in network of cooperation and information transfer. Oke. Nah, yang menarik, ini misalnya, karena ini di PowerPoint supaya kelihatan berbeda, saya kasih warna merah. Biasanya yang menarik, kemudian saya copy paste lebih lanjut. Saya kumpulkan jadi satu, di sini ada 3 kan. Yang pertama, crucial interrelation could be development cluster. Yang kedua, in lagging region. Yang ketiga, investment. Nah, kalau sudah 3 poin ini, kemudian kita summarize. 3 poin yang kita tertarik itu kita summarize. Kita jadikan satu. Summarizing-nya ada di sini. Misalnya kita bilang summarizing-nya lebih bagus lagi pada waktu kita men-summarize ini, kita mulai melakukan paraphrase. Contoh, ini di sini kalimat yang ketiga saya gunakan sebagai kalimat yang pertama di dalam summarization-nya. Ya kan? Investment in network of cooperation and information transfer. Saya bilang bahwa mulainya dari the development of collaborative and information sharing network could promote interconnection between lagging industrial cluster with agglomerate center in developed region. Jadi di sini kita bicaranya kalimat ketiga, kemudian kalimat kedua, baru kalimat ketiga, kalimat pertama, kemudian baru kalimat kedua. Di sini kita rearrange, kemudian beberapa katanya kita ubah, kita reword, kita cari kata-kata yang baru. Sama, misalnya contoh yang kedua, ini copy paste dari Johansson quickly. Saya copy paste aja. Copy paste yang mana yang tertarik. Setelah copy paste, kembali lagi, identifikasi lagi. Complementarities between agglomeration and network. Ingat tadi ada kata-kata agglomeration, tadi ada kata-kata complement. Di sini. Kita bicara. Ya kan? Interconnection, agglomerate. Berarti kalau gitu, kita sudah bisa melihat keterkaitannya. Artikel ini pasti terkait dengan yang tadi. Tadi kita bicara network, di sini juga yang kita tertarik ada kata-kata network. Network play role in facilitating exchange. Oke. Kembali lagi, kita copy paste lah yang intinya tadi. Kemudian kita reword, kita rearrange, kita rewording. Misalnya kita bilang tadi, considering the interrelation of network and agglomeration, network become the prerequisite of relationship among regional cluster. Jadi kalau di sini, ini enggak saya rearrange. Kalimat pertama tetap saya gunakan di kalimat pertama, kalimat kedua hanya kata-katanya saya rubah. Oke. Untuk yang ketiga, sama ini hanya copy paste. Setelah copy paste, ini dari sekian banyak yang kita baca, yang tertarik ini. Setelah copy paste, baca ulang hasil copy paste-nya. Setelah baca ulang copy paste, tentukan kira-kira poin apa, poin utama apa ya dalam paragraf tadi, poin utama apa yang paling penting. Identifikasi poin utamanya. Setelah
ada identifikasi poin utamanya, diringkas. Sekalian diparaphrase kalau bisa. Nah, di sini dari dua ini kemudian kita ringkas dan paraphrase. Bilangnya di sini, a network is required to transfer the tacit element in novel technological knowledge among cluster within a closed geographical region. Oke, berarti sekarang kita sudah punya tiga kalimat yang sudah kita summarize dan sudah kita paraphrase. Dari punyanya tadi yang pertama, dari punyanya Gordon dan McCann, dari punyanya Johansson dan Quigley, dan dari punyanya Carlson dan Johansson. Kita punya tiga kalimat. Kalau sudah, ya, ini tiga kalimat ini. Kalau sudah, berarti kan kita tinggal menghubungkan tiga kalimat ini tadi. Nah, kita bisa tahu bahwa ini pasti bisa dihubungkan, karena sebelumnya kita sudah buat sintesis metrik. Atau kalau Anda sudah terbiasa, nggak perlu buat sintesis metrik, Anda bisa lihat dari keterkaitan, Bapak Ibu bisa lihat dari keterkaitan kata-kata yang ada di sini aja. Berarti ada tiga kalimat kan, the development of collaborative information sharing network. A network is required to transfer tacit element. Network become prerequisite of relationship among regional cluster. Berarti di sini tinggal kita kemudian masukkan jadi satu. Kita berusaha melihat kira-kira dari tiga kalimat ini, stratanya seperti apa? Yang mana strata yang lebih tinggi, mana strata yang penjelaskan, mana strata yang menjelaskan berikutnya. Kalau kita lihat kan yang utamanya, yang utamanya itu kan ada di kalimat ketiga, bahwa hubungan network dan pemampatan network ini menjadi syarat utama hubungan antara klaster secara regional. Kalimat kedua, dalam kalimat ketiga, ini hanya menjelaskan tentang network. Kalau gitu, pada waktu membuat paragraf ini, berarti kalimat ketiga kita gunakan di yang pertama, kemudian kita ikuti dengan kalimat berikutnya. Ini Bapak Ibu, contoh cara melakukan synthesizing dan dalam literatur review. Sedikit, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo barangkali ada yang mau didiskusikan. Baik Pak Joko, ini kita record beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di waktu tersisa ini kita bisa menjawab ini. Pertama, dalam satu paragraf literatur review, apakah ada hitungan jumlah sitasi yang sepertinya ini jumlah indeks citation yang dipilih dan disarankan. Ini sepertinya ini Pak, mungkin yang dimaksud adalah dalam satu paragraf literatur review, apakah ada hitungan jumlah indeks citation yang lebih dipilih atau disarankan untuk jurnal internasional? Oke, terima kasih Pak Zul. Kalau kita bicara literatur review, itu kan harusnya kita hanya menceritakan tentang penelitian terdahulu, apa yang dilakukan oleh orang lain. Berarti sebisa mungkin membatasi pendapat kita. Sebisa mungkin membatasi pendapat kita di dalam suatu literatur review. Yang jadi panduan, tidak ada panduan berapa jumlah citasinya, yang jadi panduan itu, setiap fakta yang kita ungkapkan harus bisa dibuktikan, atau kalau tidak bisa dibuktikan berarti harus kita citasi. Kalau kita bicara tentang fakta itu kan harus ada buktinya, karena ini kita bicara tentang artikel ilmiah. Nah, cara paling mudah untuk membuktikan, ini kan kita tunjukkan bahwa fakta tersebut berdasarkan hasil penelitian oleh pihak yang lain. Nah, berarti kalau memang dalam membuat literatur review itu kita membatasi argumen kita, karena argumen kita itu akan masuknya di discussion, bukan di literatur review, maka logikanya ya kalimat yang kita ungkapkan di dalam literatur review, kecuali itu kalimat penjelas yang hanya kalimat yang tidak ada untuk menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain, maka semuanya harus disitasi. Tadi kan kata kunci literatur review yang baik kan singkat. Berarti logikanya kalimat-kalimat penjelas itu kan akan semakin sedikit. Betul. Berarti
mayoritas apa yang kita ungkapkan di literatur review harusnya ada citasinya. Karena kita hanya mau menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh yang lain, bukan pendapat kita sendiri. Ada banyak yang kemudian memasukkan pendapatnya di dalam literatur review. Jadi itu nanti jadi ambigu antara yang mana yang sebenarnya hasil dari literatur dan yang mana yang merupakan hasil analisis kita. Akhirnya ambigunya muncul pada waktu dibandingkan dengan discussion. Saya kira itu mungkin ininya Pak, saran ya, pilihan referensi yang digunakan. Apanya Pak Sul, maaf? Pilihan referensi yang digunakan dalam literatur review itu Pak. Oke, pilihan referensi. Kalau menurut saya Bapak Ibu, setahu saya tingkatannya kan yang paling apa ya misalnya, yang paling rigor itu kan textbook referensi, ya kan? Itu yang paling rigor. Kemudian bawahnya kan jurnal artikel, bawahnya kan conference proceeding, bawahnya kemudian book chapter, ya. Yang paling nggak ada gunanya kan book chapter. Nah, kalau Bapak Ibu mau menentukan mana referensi yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya, menggunakan urutan itu aja. Tapi yang jadi masalah kalau kita hanya pakai textbook referensi, ini kan bahasa Indonesianya kan garing, gitu. nggak ada pembuktiannya. Karena itu hanya theoretical proposition aja. Berarti textbook referensinya kita gunakan untuk theoretical proposition-nya, pembuktiannya kita ambilkan dari jurnal. Kalau memang tidak punya jurnal, ya kita ambilkan dari proceeding. Tetapi itu lebih lemah. Gitu. Kalau nggak ada di proceeding, ya kita ambilkan dari book chapter. Itu lebih lemah lagi. Berarti logikanya semakin lemah, harus semakin convincing argumentasi kita di literatur review kita. Untuk semakin convincing, berarti semakin banyak literatur yang harus kita gunakan. Oke. Terima kasih Pak Joko. Tadi itu dari pertanyaan pertama dari Bu Erlina ya. Kemudian yang berikut ada dari Bu Risa Herlianita. Apakah ada website atau aplikasi yang memudahkan sintesis yang sistematis untuk review, untuk membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan sintesis literatur review? Itu kira Pak Joko. Saya juga menunggu website seperti itu, tapi kembalinya gini Bu. Ini Pak Zul yang lebih canggih. Meskipun kita bicara tentang natural language processing, Pak Zul ya, sama data mining. Data mining sama natural language processing kan nggak bisa mengidentifikasi judgment ya Pak Zul. Nggak bisa Pak, susah, ya. Belum sanggup. Makanya AI juga artificial intelligence kan nggak bisa mengidentifikasi judgment. Padahal tadi kalau kita bicara tentang literatur review synthesizing itu kan lebih ada banyak judgment kita masuk di situ. Mana argumen yang penting buat yang terkait dengan penelitian kita, mana yang yang poin utamanya menurut kita. Jadi ada banyak judgment kita yang masuk di situ. Karena itu sampai sekarang kayaknya saya masih belum menemukan website yang memudahkan kita untuk melakukan synthesizing. Kalau masih belum pengalaman, berarti alat paling mudah pakai matrix tadi. Matrix. Yang paling mungkin ada APA ini pernah pakai Pak Joko. APA referencing generator. Tapi mungkin sepertinya juga tidak sintesis Pak, nggak sampai sintesis. Yeah. Itu kan hanya citation sama referencing tool aja Pak Zul. Betul ya. Yang sulit dari synthesizing literatur review itu kan identifikasi argumen mana yang kita pakai. Betul. Kalau sudah bisa identifikasi argumennya, kemudian mau bikin aplikasi untuk menentukan adjacency, kedekatan konsep itu kan mudah sebenarnya. Tapi kan tetap harus diisikan oleh kita. Misalnya mau pakai NVivo. NVivo pun tergantung dari feed kita, tergantung dari apa yang kita masukkan, excerpt yang kita masukkan ke dalam NVivo-nya. Misalnya kita pakai NVivo, kemudian kita lihat kedekatannya berdasarkan kedekatan kata-katanya untuk menentukan yang mana yang terkait dengan yang mana. Itu kan tergantung feed kita juga, tergantung yang kita masukkan ke dalam NVivo-nya. Dan kalau keterkaitan itu hanya dilihat dari kata kan enggak masuk. Ini, sintesisnya kurang kuat nanti.
Oke, Pak Joko, ini yang berikut, yaitu dari Bu Yuni. Kalau menuliskan pendapat atau temuan hasil penelitian yang setara atau setopik, beberapa penulis menjadi satu atau dua kalimat. Gini, Bu. Jadi kalau memang itu benar-benar repetisi, berarti satu kalimat beberapa penulis. Ya, nggak ada bedanya sama sekali. Antara kalimat yang hasil peneliti pertama dengan kedua dengan ketiga sama sekali nggak ada bedanya. Tetapi misalnya gini, yang satu itu meneliti tentang transparansi tapi di negara maju. Yang satunya meneliti transparansi juga tetapi di negara berkembang. Dua-duanya sebenarnya ini sama bicara tentang transparansi, tetapi ada perbedaan sedikit dari sisi geographical location-nya. Dan geographical location itu berpengaruh misalnya menurut kita. Lokasi geografis berpengaruh menurut kita. Maka di situ kan harus kita pisahkan. Karena yang kedua itu comparable dengan yang pertama tetapi enriching. Enriching yang pertama. Memperkaya yang pertama. Berarti harus kita pisahkan. Tapi kalau benar-benar totally hanya repetisi ya, pendapatnya sama ya kita buat multiple aja. Oke, yang berikut mungkin Pak Joko tentang ini dari Bu Nurul ya, Bu Nurul Zuria, teknik membuat parafrase yang jitu. Apakah ada trik dan kuncinya dengan bantuan sistem yang ada di komputer gitu? Kalau itu komputer yang langsung kita masukkan kata-kata kemudian dia langsung membuatkan paraphrasing-nya, saya masih belum tahu. Tapi kalau dalam arti tool itu seperti ini tadi yang saya katakan, misalnya ini kalimatnya peneliti X untuk menentukan reward-nya, penggantian kata, saya pakai thesaurus.com misalnya. Ya kan? Jadi thesaurus.com untuk rewording, untuk mengganti kata-katanya. Rearrange-nya kita rearrange sendiri gitu kan. Kita rearrange sendiri. Kemudian untuk meyakinkan bahwa setelah kita rearrange, itu kalimatnya masih sama atau enggak, saya masukkan Google Translate. Kalau maknanya sama atau mirip, oke, berarti ini paling enggak sudah bisa digunakan. Saya masukkan ke Grammarly untuk melihat secara grammar benar enggak. Setelah dari Grammarly, saya masukkan lagi Google Translate. Artinya berubah enggak setelah dari Grammarly? Kalau enggak, ya berarti itu yang saya pakai. Kalau hanya misalnya seperti alat statistik gitu kita masukkan data, setelah itu kita klik langsung muncul hasilnya, kayaknya nggak ada untuk synthesizing, untuk paraphrasing. Kalau alat bantu yang tadi seperti yang saya katakan, saya biasanya pakai gitu. Selalu kalau saya ngetik literatur review, selalu saya buka Thesaurus, selalu saya buka Grammarly, selalu saya buka Google Translate. 3 itu minimal yang saya pakai. Baik, sebegitu seriusnya Pak Joko ya, kita dalam menulisnya. Oke, baik. Mungkin itu saya yang salah, mungkin nggak tahu, terlalu rumit mungkin harusnya. Oh betul Pak, itu sudah justru kita yang belajar. Kemudian berikut dari Bu Rosalin, penggunaan pre-application untuk paraphrasing seperti di sini dicontohkan Quillbot Pak. Apakah bisa? Kemudian menurut apa, Pak? Quillbot Pak, Quillbot. Okay. Apakah bisa? Menurut Bapak, apakah itu aman dari plagiarism checker? Itu loh yang saya takutkan. Apa namanya? Yang sulit dari paraphrasing itu kan maknanya harus sama, tetapi harus menggunakan kata-kata kita sendiri. Saya nggak, terus terang Pak ya, saya nggak pernah percaya alat bantu itu 100%. Jadi saya tetap pakai cara manual tadi yang saya katakan. Karena ya kalau mau misalnya meyakinkan pakai tool tadi kemudian dimasukkan ke plagiarism checker gitu ya silakan gitu. Tapi kayaknya saya agak takut kalau masalah paraphrasing ini karena begitu dianggap plagiat itu hancur sudah. Bukan hanya tulisan kita saat itu di-reject kan kemudian kita dapat blacklist kemana-mana gitu. Makanya yang saya khawatirkan kalau nulis itu ya ini masalah paraphrasing dan plagiarism, Pak Zul. Jadi saya terus terang kalau saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, saya nggak pernah menggunakan
alat bantu yang seperti itu. Saya menggunakan the hard way. Gitu. Saya take the high road untuk lebih hati-hati, karena kehati-hatiannya aja. Betul. Seperti itu mungkin. Jadi maaf saya nggak bisa berkomentar apakah itu baik atau enggak. Oke, ini lagi ada Pak Joko, itu dari Prof. Elvi. Paten apakah tidak bisa dijadikan referensi? Ini yang jadi pertanyaan kemudian, apanya dari paten tersebut yang akan kita ungkapkan? Kan sebenarnya yang kita maui kan cara dan argumentasi mereka dalam membuat paten tadi kan Pak Sol. Bukan hanya sekedar hasilnya. Untuk bisa mengetahui cara berarti kita kan harus melihat dari hasil penelitian mereka yang menuju ke paten. Boleh, paten kuat sekali kan karena ada nomornya misalnya. Tapi mungkin karena bidang saya agak kesulitan untuk membayangkan di mana saya meletakkan bahwa ini sesuai dengan paten ini. Atau Prof. Elvi punya gambaran mungkin jika memang ingin memberikan penjelasan terkait maksud pertanyaannya ini. Iya, monggo. Bisa langsung komen, Pak? Ya, silakan Bu. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di disertasi saya dulu, promotor saya itu diantaranya adalah salah satu sumber itu boleh paten. Misalnya ini adalah temuan proses baru atau temuan produk baru yang memiliki fungsi baru. Itu kan diperolehnya bisa dari paten, Pak Joko. Aku, ya kalau yang saya agak susah membayangkan itu penempatannya di dalam literatur review. Berarti bicaranya yang bisa kita bicarakan hanya bahwa X tahun sekian menemukan tentang ini, gitu ya Bu ya. Yeah. Kemudian dalam kurung paten. Silakan, itu paten cukup kuat juga. Tetapi kemudian apa yang bisa kita ceritakan? Perbedaannya, kebaruannya dari yang akan kita publish itu. Mungkin ini karena saya kurang pengalaman, jadi saya nggak pernah menggunakan paten. Tapi biasanya yang saya pakai kan dari hasil penelitian mereka yang menjelaskan tentang perolehan paten tadi, bagaimana dia bisa memperoleh paten tadi. Jadi bukan pada hasil patennya, tetapi pada hasil penelitian mereka yang menjelaskan tentang paten. Sama, karena kan lebih kaya, penjelasannya kan lebih kaya kalau itu ada di artikel. Sama seperti misalnya kita pakai IMC kuadrat. IMC kuadrat itu kan terlalu sederhana punyanya Einstein, ada patennya. Tapi kalau kita baca artikelnya dia, yang 12 artikel itu untuk menuju ke IMC kuadrat, itu kan lebih menarik ternyata penjelasannya. Jadi lebih kaya, karena itu silakan kalau menggunakan paten. Paten kuat juga, paten yang paling kuat karena dilindungi hukum secara langsung. Tetapi kekayaan yang bisa kita ceritakan menjadi terbatas. Tapi ini karena perspektif bidang ilmu yang berbeda mungkin. Maaf, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, makasih. Ya. Bapak Ibu, ya sama-sama Bu, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian yang lain, kalau memang ada pertanyaan, monggo ditanyakan langsung di sini. Karena bank pertanyaan kita sudah habis yang kita record dari komen. Monggo. Karena kita masih punya waktu sekitar 14 menit ya sebelum kita akhiri. Mungkin sebelum teman-teman yang lain, saya juga mungkin punya pertanyaan Pak Joko. Kita biasanya review itu kan terdiri dari beberapa paragraf ya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengukur keidealan jumlah paragrafnya itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyambungkan, mensekuenkan antara
paragraf 1, 2, dan 3 sampai pada akhirnya kita memperlihatkan gap-nya di bawah gitu. Iya Pak Sul. Jadi kata kuncinya ini Pak Sul, kalau saya pribadi ya Pak Sul ya, Iya Pak. semakin sedikit paragraf berarti semakin sulit Pak Sul. Betul, betul. Karena semakin tidak banyak ruang yang kita gunakan untuk berargumentasi. Nah, untuk menentukan ketepatan, tadi awal-awal saya mencontohkan yang good literature review Betul. itu setiap literatur review, meskipun itu untuk riset, kata kuncinya, poin utamanya kan setiap literatur review itu harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, tujuan kita tercapai nggak? Kalau saya nggak untuk melihat berapa paragraf, itu saya melihatnya lebih banyak dari tujuan kita untuk membuat literatur review tadi tercapai atau tidak. Misalnya kalau penelitian saya contohnya bicara tentang determinants of transparency, misalnya gitu ya. Kita bicara determinants of transparency. Di akhir literatur review saya itu kan berarti harus ada model yang menunjukkan determinan transparansi dari penelitian-penelitian lain. Betul. Nah itu paragraf yang saya ungkapkan itu sudah bisa menceritakan hal tersebut atau enggak. Jadi tidak dihitung dari berapa jumlah paragrafnya, menurut saya dihitung dari apakah bisa mencapai tujuan penulisan kita atau tidak. Yang lebih penting lagi, kalau kita mau bicara berapa jumlah paragraf, itu harus dilihat dari author instruction-nya berarti. Dilihat dari berapa word count-nya. Karena kita udah terlanjur nulis banyak, ternyata word count-nya mengurangi itu lebih sulit daripada waktu kita menulis. Betul. Kemudian kaitannya dengan ini Pak Joko, mungkin Bapak Ibu yang lain, nanti kalau ada silakan saja langsung interrupt. Mau tanya sedikit Pak? Oh ya? Tanya dulu. Oh monggo Bu, monggo silakan. Iya. Terima kasih Ibu Pak. Bu Ribut. Oh nggih Bu Ribut. Monggo ya. silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zul. Oke Bu, silakan. Ya, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Bahkan sempat saya berpikir ini Pak Joko ini pantasnya ngajar di jurusan bahasa Indonesia. Ini satu kantor sama Bu Ribut saya nanti. Ya boleh Pak. Saya sendirian kebetulan. Yang perlu saya tanyakan itu terkait dengan tulisan itu kan sebenarnya yang sulit itu memulainya Pak. Maksudnya membuka itu kaitannya dengan latar belakang. Kalau menurut saya itu kan ada bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah ini yang dimasukkan di dalam latar itu untuk kualitatif, karena saya kebanyakan itu kualitatif itu. Yang lebih menarik atau lebih tepat itu berangkat dari fenomena atau fakta atau dari teori gitu ya. Maksudnya dari konsep teoritis itu atau dari fenomena yang menarik gitu ya. Ini yang sempat selalu saya pikirkan ini mulainya harus dari mana dulu, apakah dari konsep atau teori tadi atau dari fenomena yang diangkat, karena kalau penelitian kualitatif itu berangkatnya kan dari fakta lapang gitu Pak ya. Nah itu saja Pak, terima kasih. Ya, kalau ini soal induktif, deduktif ya, silakan. Ya, kalau menurut pendapat pribadi saya Bu ya, karena saya pernah menulis kuantitatif, pernah menulis kualitatif. Yang kalau kuantitatif itu kan kita lebih mudah karena indikatornya kita udah pastikan lebih awal. Jadi karena kita sudah bisa mengidentifikasi, karena kita kan hanya berusaha membuktikan teori, dan indikator itu sudah diatur oleh set indikatornya sudah diatur oleh teori. Jadi kalau kuantitatif, saya biasanya lebih fokus ke indikator, berarti ke teori. Tapi kalau kualitatif kan kekayaan hasil analisis kita kan dilihat dari identifikasi kita terhadap permasalahan atau fenomena yang akan kita ungkapkan. Jadi kalau yang kualitatif, biasanya saya lebih menekankan sedikit banyak di fenomenanya dibandingkan ke teori. Tetap harus ada teori kan Bu, karena teori kan untuk menunjukkan, kembali kalau kita
bicara ke yang webinar sebelumnya, teori itu di introduction kan untuk menunjukkan yang lain itu sudah bicara seperti apa tentang masalah ini. Kemudian yang belum di-cover dari yang lain, masalah permasalahan apa. Jadi tetap harus ada proporsi fenomena dan teori. Cuman kalau untuk kualitatif biasanya saya proporsinya lebih banyak ke fenomena dibandingkan ke teorinya. Tapi kalau kuantitatif saya lebih banyak ke teori dibandingkan fenomenanya. Ya, makasih Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, ini ada lagi Pak Joko, masih ada waktu kita sedikit. Pertanyaan dari Pak Yoyo ya, Pak Yoyo Pikes. Pak Joko, bagaimana cara menelusuri jurnal open access yang edisinya murah atau gratis gitu? Wah, ini kalau masalah teknis seperti ini sebenarnya harusnya saya serahkan ke Pak Zul yang bisa menjawab ini. Karena iya, saya nggak bisa menjawab ini Pak Yoyo, karena terus terang ini salah satu kelemahan, salah satu keuntungan yang saya miliki itu sampai sekarang saya masih dianggap jadi research fellow di institusi tempat saya bekerja dulu, sehingga saya selalu punya akses gratis kalau ke artikel gitu. Jadi saya nggak punya pengalaman kalau untuk yang open access. Jadi saya serahkan ke Pak Zul. Pak Zul minta tolong dibantu untuk menjawab pertanyaan tentang open access. Ya itu juga problem yang sama Pak Joko. Saya juga jarang pakai open access. Ya rata-rata yang subscribe ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain mungkin kalau mau ada yang menjawab, ada yang hadir di forum ini. Kalau saya biasanya soalnya selalu seperti saya berangkatnya cuma dari Google Scholar sih. Biasanya. Google Scholar, kemudian saya identifikasi berdasarkan keyword, topik, terus saya tentukan kalau ada yang menarik, saya baca, terutama kalau sekarang itu jadi lebih sulit karena saya harus biasanya mengidentifikasi dulu itu predatory atau bukan. Kalau bukan predatory baru saya telusuri lebih lanjut. Yang sulit sekarang itu memang Bapak Ibu untuk mengidentifikasi artikel kan ada tugas tambahan buat kita menentukan artikel kita predatory atau enggak. Kalau kita nanti citing artikel yang predatory kan jadi bermasalah. Ya. Tapi saya minta maaf Pak Yoyo. Tapi ini Pak Yoyo, sebenarnya di Elsevier atau di Sign Direct itu juga banyak yang artikel-artikel yang open access sebetulnya. Karena yang open access sekarang itu kan kalau bukan, jadi Q1 pun juga banyak open access sebetulnya. Karena misalnya mereka yang mengejar citasi tinggi itu biasanya mereka akan mencari yang open access gitu. Jadi copyright ada di mereka di author, sehingga nanti oleh Elsevier misalnya itu yang bayarannya sekitar 2.000, 3.000 kadang sampai 4.000 USD ketika submission itu Pak, itu biasanya ada. Jadi tidak mesti juga yang open access, misalnya kita ketemukan di Sign Direct itu, ya kita pergi saja ke situsnya Sign Direct, kemudian kelihatan tuh kalau PDF-nya keluar berarti itu yang open access. Jadi kelihatan kok di situ. Itu mungkin satu contoh yang bisa kita pakai. Gitu. Itu Bu Inayati nih Pak, pakai Skyhub lah. Saya bukan proponennya Skyhub, maaf gitu. Jadi saya masih ragu-ragu itu sebenarnya secara etika, secara moral. Boleh apa tidak? Jadi monggo kalau mau pakai Skyhub. Ya. Ya, soal halal haramnya nanti ditanggung masing-masing. Ya, Insya Allah mungkin Pak Zul atau saya juga bersedia kalau ada teman-teman mau minta bantuan cari artikel asalkan memang ada. Betul. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lain Bapak Ibu, silakan. Kita masih punya waktu 5 menit. Nanti PowerPoint akan saya kirimkan ke LPPI, tadi ada beberapa yang menanyakan di chat. Iya Pak. Mungkin sambil menyela Pak Joko, mungkin bisa dijawab 1-2 menit begitu ya. Terkadang di artikel kita itu, kita sebenarnya tidak fokus masalahnya ya, rumusan masalahnya itu tidak hanya satu begitu. Misalnya ada 2, kadang 3 begitu. Artinya ini kan kaitan dengan literature review kita. Ini polanya seperti apa Pak? Kita ngatur. Oke, kita lihat dari tema Pak. Jadi kan kita tidak melihat dari research question. Meskipun ada 2 research question, itu kan mengarah pada tema yang sama, topik yang sama. Berarti kita fokusnya pada topik atau temanya aja. Meskipun nanti kalau memang itu perlu, di dalam literature review ada 2 paragraf yang menjelaskan 2 perspektif yang berbeda mengenai
research question yang berbeda tadi. Ya, ya. Tapi Ya. jangan kalau memang masalahnya ini kan tadi saya bilang word count. Kalau memang word count-nya panjang, silakan dibuat misalnya ada dua sub judul di dalam literatur review. Tapi tergantung word count-nya Bapak Ibu. Dan pembuatan dua sub judul juga kalau memang dua research question itu tidak bisa dikaitkan satu sama lain sama sekali. Kalau memang nggak bisa dikaitkan satu sama lain, ya udah buat dua sub judul. Tapi implikasinya kan begitu kita memperpanjang literatur review, kita akan mengorbankan yang lain. Biasanya yang dikorbankan itu kemudian ke discussion. Dan itu reviewer biasanya nggak suka kalau discussion itu terlalu pendek dan yang panjang literatur review. Kita akhirnya kena penalti di situ. Jadi sebisa mungkin literatur review itu memang ya singkat dan jelas. Karena kita mau menyisihkan sebanyak mungkin word count itu untuk discussion-nya. Karena itu yang menunjukkan kecerdasan kita kan Pak Zul ya. Jadi discussion itu kan yang menunjukkan research kita itu bagus atau tidak, itu kan ada di discussion-nya. Kemampuan kita untuk menjelaskan, bukan di lit review-nya. Lit review penting memang untuk menjustifikasi, tetapi kekayaan kita ada di discussion. Ya, karena fenomena ini sebenarnya, karena perspektif saya bisa dari bidang engineering Pak ya. Misalnya di TRPLI itu biasanya kalau misalnya mereka mengelompokkan, misalnya dari research question-nya mereka dua, ya kecenderungan literatur review mereka dalam paragraf-paragraf yang dua kelompok gitu ya. Bisa satu isu itu bisa 2 atau 3 paragraf, kemudian isu kedua 2 atau 3 paragraf. Biasanya dan kecenderungannya kalau di engineering itu tidak sepanjang pembahasan seperti yang di sosial gitu, social science gitu. Jadi pembahasannya itu hasilnya juga kadang dalam paragraf yang dalam tabel yang sangat padat. Penjelasannya juga terkadang juga tidak sepanjang seperti yang dimiliki oleh artikel-artikel yang bidang social science. Gitu. Sehingga ada porsi yang agak besar di bagian ketika mereka melakukan literatur review. Gitu. Yang poin penting tadi yang dikatakan Pak Zul tadi, sebisa mungkin ada subjudul Bapak Ibu. Ya. Dalam literatur review, berarti kita tadi kan literatur review itu harus punya tujuannya. Cara paling mudah untuk menunjukkan bahwa literatur review itu ada tujuan, kita lihat kan mulai dari subjudulnya. Berarti reviewer itu akan mudah membandingkan antara isi literatur review dengan subjudul yang kita buat. Kalau memang hanya ada satu topik, ya udah, tapi jangan hanya dibilang literatur review. Cuman apa itu? Literatur review, .2 misalnya. Challenge of bla bla bla. Jadi itu upaya kita untuk memfokuskan perhatiannya reviewer bahwa literatur review itu bicaranya hanya tentang challenge, nggak bicara tentang yang lain. Saya pikir itu penting untuk diungkapkan subjudul. Kebanyakan soalnya hanya menuliskan literatur review gitu aja. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Joko juga kita udah 11.29 ya, hampir selesai kegiatan kita hari ini. Terima kasih ya Pak Joko, pertama sudah menyediakan waktunya untuk kita semua berbagi ilmu ilmu dan pengalaman beliau terkait pembahasan literatur review pada hari ini. Para Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Meskipun kita membuka ruang sampai 90-an peserta, 95 sampai 96 peserta hari ini, tahu tadi maksimum ada sekitar 7. Sekali lagi terima kasih Pak Joko atas kesediaannya hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini bukan menjadi webinar kita yang terakhir, insya Allah akan terus secara serial akan kita hadirkan. Kalau hari ini kita banyak bicara tentang literatur review pada bagian introduction, insya Allah pertemuan berikut kita akan coba dalam topik-topik yang lebih spesifik. Tadi diusulkan kita akan coba melihat hasil dan pembahasan. Persoalannya adalah nanti kita lihatlah kira-kira apa pembicara yang kita dapatkan terlebih dahulu. Karena menuliskan hasil pembahasan dengan gaya engineering dan applied science itu berbeda dengan gaya yang ada di social science. Nanti kita saling ini saja, saling melengkapi, tapi semuanya salah. Ya Kak Pak? Ya, kalau hasil dan pembahasan sebaiknya dipecah, karena beda. Sebaiknya social science dipisahkan. Betul, ya. Untuk dengan yang applied science dan engineering. Ya, baik Pak Joko, terima kasih usulannya. Kemudian kami umumkan juga mulai minggu depan secara bergantian ya,
kita akan juga adakan pelaksanaan klinik artikel. Kemudian setiap 2 minggu sekali nanti kita akan adakan 2 kali dalam seminggunya. Nanti pengelompokannya adalah berdasarkan artikel yang masuk. Kalau bidangnya social science ya kita akan berikan pendamping yang social science, yang kalau applied science dan engineering kita akan berikan pendamping sesuai engineering dan applied science. Itu sebagai pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk mempersiapkan artikelnya. Pendampingan ini kita mulai dari yang misalnya hanya data saja yang ada, sampai kepada tahapan yang sudah menjawab hasil review dari atau bagaimana melakukan revisi terhadap komen dari reviewer. Jadi segitu jauh rentang pembahasan. Jadi kalau pada akhirnya Pak Ibu sekalian setiap minggu ikut atau masuk kami 2 minggu sekali ikut, ya monggo silakan bisa dilakukan demikian. Jadi prosesnya tidak hanya boleh sekali, tapi boleh berkali-kali, dari tahap awal sampai pada pada tahap akhir proses publikasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Pak Joko dan Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta hari ini. Mohon maaf jika proses fasilitasi dari kami DLPPI kurang begitu baik. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Izin keluar. Terima kasih. Terima kasih Pak Yul, terima kasih Pak Joko. Sama-sama Dendi, Pak terima Bu. kasih LPPI semuanya. Terima kasih Bu Fadini, Pak Zul, Pak Joko, ya. Ya Bu, Bapak Ibu. Materinya nanti sama-sama. bisa disediakan ya Pak Jul? Ya Bu, nanti kita share linknya di sana, link video ini ataupun link materinya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Materi dan videonya. Oke Bu. Kami tunggu ya. Oke, sama-sama Bu. Pak Sul, matur suwun. Sama Pak Hari, nggih. Oke,